Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang peta lokasi ya, dimana ketika kita ada event, acara, dan kegiatan yang mengharuskan orang lain melihat peta lokasi karena mungkin dia dari lokasi yang sangat jauh, khawatir nyasar, maka dibuatkanlah peta lokasi. Dan di peta lokasi ini saya menggunakan aplikasi CorelDRAW X7 ya. Kalau ada yang lain boleh ya, sama aja pada dasarnya. Nah, kemudian di hasil akhir di peta lokasi ini akan dibuatkan link yang terhubung ke Google Map ya. Jadi ketika mereka klik gambarnya di mana saja, mau di sudut kiri, kanan, tengah, ataupun di samping ya, selain di scan, mereka bisa klik gambar di area mana saja. Jadi ketika diklik gambar akan terhubung dengan Google Map gitu kan. Nah, bisa juga mereka scan ke sini ya, scan ke ini, ke barcode gitu kan. Nah, ntar juga kita akan membuat barcode-nya ya. Jadi ini peta lokasi yang udah saya buat ya menggunakan CorelDRAW. Ntar kita akan coba praktekkan ya bagaimana cara membuat peta lokasi seperti ini. Baiklah, kita simak aja videonya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Oke, siapkan aplikasinya. Saya udah membuka di sini. Kemudian untuk membuat dokumen baru, pilih di sini, klik new atau CTRL plus N, atau bisa juga klik new dokumen di sini ya, bebas. Nah, di sini saya akan membuat dengan ukuran A4 ya, A4, kemudian landscape. Nah, di sini landscape. Sebenarnya ini bisa diatur untuk landscape dan potretnya setelah terbuka di kanvasnya ya. Oke. Nah, setelah terbuka seperti ini ya, saya akan coba lihat dulu yang sudah jadi seperti ini. Nah, kurang lebih mapnya seperti ini ya. Sebenarnya bisa dimodif ya seperti yang kalian inginkan gitu kan. Nah, di sini saya menyiapkan beberapa simbol ya, simbol gedung ya, perumahan atau komplek. Ada juga di sini SPBU ya. Kemudian ada juga lokasi tujuannya di mana gitu kan. Ada lampu merah ya. Ada gerbang tol, kemudian ada nama jalan-jalannya ya. Nah, di video kali ini saya membuat map. Kebetulan di tempat saya bekerja ada event ya, ada acara. Nah, kemudian mengharuskan orang ini datang ke lokasi, cuma lokasinya jauh, jadi harus mengikuti map gitu, map yang akan saya buat ya. Oke. Nah, jadi tujuannya adalah di sini ya. Sebenarnya bebas ya, misalkan acara nikahan dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah gampang ya. Saya membuat di sini tool yang namanya rectangle tool atau F6 shortcutnya. Klik di sini. Ya, saya buat seperti ini. Ya. Oke, setelah buat seperti ini, saya buat lagi kotak seperti ini ya. Kotak seperti ini. Ini semua menggunakan rectangle tool ya. Mungkin terada beberapa tool yang lain gitu kan. Oke, kemudian yang ini saya miringkan ya. Kemudian yang ini saya miringkan. Yang kotak ini caranya untuk memiringkan, klik di sini ya, di center atau di X-nya di sini, kemudian putar seperti ini. Klik di sini lalu putar. Arahkan kursornya ke sini ya. Seperti ini, jadi agak miring deh ya, seperti ini. Nah, kita lihat dulu hasilnya seperti ini. Nah, kemudian seperti ini ya, disimpan seperti ini. Jadi agak menyerong sedikit ya. Nah, kemudian buat lagi kotak ya, buat lagi kotak seperti ini. Buat kotak seperti ini, lalu dimiringkan lagi. Seperti ini, dimiringkan lagi ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kurang seperti ini ya. Kemudian diperbesar dikit. Seperti ini. Kemudian buat lagi kotak ke sini ya.
sini, kemudian ini agak seperti ini ya. Nah, kegedean ini seperti inilah. Nah, agak nukik ya dikit seperti ini. Oke, kemudian apalagi ya. Nah, di sini ada jalan lagi di sini. Nah, ini menggunakan semua kotak ya. Oke. Nah, kemudian kita atur pinggirnya di sini, di sudut sini ada agak ini ya, agak nyerong, agak nyamping, sini juga agak nyamping, sini agak nyamping, sini agak nyamping ya. Caranya bagaimana? Nah, misalkan saya akan menyerongkan yang ini ya, akan membandingkan. Klik di sini, klik kanan, pilih convert to cup ya, klik. Lalu di sini ada yang namanya shape tool ya, alat shape tool, klik. Kemudian kita geser ke sini aja. Sorry. Klik yang ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi lebih nah, gitu ya. Kemudian kita sudut yang ini ya, sudut yang ini kita buat lagi, geser ke sini ya. Nah, klik di sini, klik kanan lagi ya di kotaknya atau rektangelnya, pilih convert to cup atau Ctrl Q, klik. Lalu pilih lagi shape tool, buat titik di sini, klik seperti ini. Lalu kita lihat dulu seperti ini. Tarik ke sini. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian yang lancip lagi di sini ya. Nah, ini sama ini. Klik lagi di sininya ya. Klik di kotak yang ini, kotak yang ini, klik kanan lagi, convert to cup, pilih ini shape tool ya, lalu buat miring seperti ini. Nah, kemudian yang ini kebalikannya ya, klik kanan lagi, convert to cup, pilih ini lagi, kita tarik ke sini. Nah, kalau ini sudah jadi seperti ini, bagaimana antara sambungan di sini dengan di sini ya akan terlihat halus seperti ini. Caranya di kelilingi semua atau diseleksi semua, seleksi all ya. Lalu di sini ada namanya trim ya. Oh sorry, bukan trim tapi well namanya, klik well. Nah seperti itu. Maka akan jadi seperti ini ya. Akan jadi seperti ini. Tinggal kita berikan nama jalan-jalannya. Misalkan di sini Jalan Tol Serang Merak ya. Klik A, lalu buat tulisan. Misalkan Jalan Tol Merak ya, seperti itu. Lalu digeser ke sini, lalu dimiringkan dan juga diperkecil untuk ukurannya ya. Ini misalkan saya pilih di sini adalah 16 seperti ini, kemudian boleh di bold ya. Nah, kemudian jalannya kita berikan di sini warna dasar adalah warna hijau ya, warna dasar warna hijau. Klik di jalannya, klik, kemudian beri warna hijau, misalkan hijau seperti ini. Nah, atau hijau muda yang ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian oke, berikutnya kemudian kita berikan tulisan, misalkan ini jalan tol ya, jalan tol Merak Serang misalkan ya, Merak Serang. Oke, kemudian kita simpan ya, atau kemudian kita arahkan ke sini. Nah, kan warnanya kita warna agak keputih-putihan biar kelihatan terang ya. Kemudian di bold, kemudian ini ukurannya jadi 15. Nah, seperti itu. Kemudian kita duplikat ya, Ctrl D, taruh di sini. Kemudian Ctrl D lagi, miringkan, taruh di sini ya. Dimiringkan lagi. Nah, seperti itu. Kemudian di sini tambahkan lagi ya. Di sini misalkan ada ini ya. Sini jalan, ini jalan ya, jalan raya ya, Cilegon Serang KM 12 ya, Cilegon Serang aja ya. Kemudian taruh di sini, Ctrl D, duplikat ya, taruh di sini juga ya. Kemudian yang ini kita berikan warna, misalkan warna hitam ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di sini ya, Ctrl D,
duplikat lagi, ini kasih nama dulu, misalkan di sini Pasar Serdang, diputar lebih seperti ini ya, lalu digeser ke sini, silin dikit ya seperti ini, dan kita geser ke sini ya. Nah kemudian di sini ada jalan lagi ya, Ctrl D lagi, misalkan ini adalah jalan Lingkar Selatan Anyar misalnya. Nah di sini tinggal diganti ya, misalkan JLS Lingkar ya, Lingkar Selatan Anyar misalkan, seperti itu. Tinggal kita ukurannya rubah menjadi misalkan 13, nah, seperti itu. Nah ini udah jadi ya peta lokasinya, tinggal kita tambahkan simbol atau ikon-ikon agar lebih dikenal gitu ya, seperti ini. Misalkan saya akan menambahkan di pinggirnya saya berikan outline ya, berikan outline ukurannya 2,5, kemudian warnanya warna misalkan ya udahlah hitam saja ya. Nah, jadi ini untuk pemanis saja. Klik di petanya, kemudian di sini ada outline, saya berikan misalkan 1,5 ya, jangan terlalu tebal. Oke, kemudian saya akan menambahkan di sini misalkan gedung ya. Ini ada perumahan, ada dealer, ada bengkel ya, ada lokasi tujuan sama SPBU, lampu merah dan juga gerbang tol. Oke, biar lebih bagus ya, untuk di sini ntar ada lampu merah ya, gerbang tol, di sini download saja gerbang tol apa namanya. Kemudian di sini ada lampu merah, download saja. Kemudian di sini ada gedung, ada SPBU dan lain sebagainya. Nah, saya akan coba menambahkan di sini ada perumahan ya. Nah, untuk perumahan saya di sini menggunakan simbol, dipilih tag ya. Kemudian di sini ada yang namanya insert karakter. Nah, di sini banyak ya simbol-simbol yang bisa kita gunakan. Klik di fontnya, ganti menjadi webding ya. Nah, di sini ada webding. Nah, kemudian cari yang berbentuk perumahan. Nah, ini misalkan ya, klik di sini, geser. Ya, seperti itu misalkan. Oke, geser ke sini. Nah, ini. Nah, misalkan saya kasih 13 ya. Seperti itu. Kemudian habis perumahan, di sini ada yang namanya dealer ya. Kita cari ikon gambar dealer, misalkan dealer. Cari gambar dealer ya, misalkan gambar dealer yang inilah ya, dealer. Nah ini, klik di sini. Oke, gambar dealer ya. Nah di sini dealer, copy aja yang ini ya, duplikat. Nah ini namanya kasih nama misalkan dealer apa nih, misalkan dealer Toyota ya, Toyota Silicon, Toyota aja lah ya. Oke, kemudian di center sama. Oke, kemudian setelah ini kita akan menambahkan di sini ada bengkel ya, bengkel misalkan saya pakai yang ini atau ini, klik. Nah ini klik, nah ini namanya bengkel ya di sini. Duplikat lagi ini, geser ke sini, ini namanya bengkel ya, Dunlopan ya, atau misalkan Dunlopan ya namanya. Namanya Dunlop ban. Nah gitu ya, lalu taruh center di sini. Kemudian di sini kita cari lokasi tujuan. Misalkan lokasi tujuannya adalah kampus Politeknik PGRI Banten ya, seperti ini misalkan ya. Tinggal kita download saja ya. Download gedungnya misalkan saya di sini kampus Politeknik, atau kita langsung Google Map aja ya, karena ntar akan di copy untuk mapnya biar sekalian terhubung saat kita klik pada gambarnya.
Karena biasanya kalau klik lokasi atau alamat dan lokasi gedungnya sudah didaftarkan akan masuk di situ ya. Nah, misalkan saya tulis Politeknik PGRI Banten. Nah, seperti itu. Nah, maka akan terlihat gedungnya ini ya. Akan terlihat gedungnya nih, tinggal diklik saja gedungnya. Klik saja gedungnya. Lalu seperti ini. Tinggal kita ntar crop ya. Tinggal kita crop. Misalkan saya ambil gambar ini. Kemudian kita crop dulu misalkan di file ya. Biar ntar yang diambil hanya gambarnya saja. Oke, paste. Kemudian crop. Misalkan saya ambil yang ini saja ya. Oke, lalu dipaste di Corel sini. Nah, ini ya. Lalu perkecil seperti ini ya. Oke. Nah, ini lokasinya di sini ya. Lokasinya di sini. Nah, misalkan seperti ini ya. Kemudian kita tulis di sini misalkan Poltek PGRI ya. Nah, di sini Poltek PGRI ya. Nah, misalkan warnanya warna putih, warna bold. Nah, bisa juga di sini ya, di sini lagi nggak apa-apa. Poltek PGRI kurang I. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan barcode ntar ya, barcode terakhir ya, scan barcode. Nah, ini Poltek PGRI, kita lihat di sini yang ininya ya, Poltek PGRI. Kemudian di sini ada gambar tangan ya, kita masukkan gambar tangan di sini ya, ada di sini. Nah, gambar tangan misalkan saya dipilih di Winding ya. Nah, ini ya gambar tangan. Jadi pilih fontnya di Tadima Webding ya untuk memasukkan simbol-simbol gedung perumahan. Nah, kalau misalkan untuk simbol tangan di sini pilihnya Winding. Winding, kemudian cari ya. Nah, ini. Klik yang ini ya, bisa di sini. Nah, lalu beri warna merah. Nah, perkecil. Lalu diputar dikit. Nah, menunjuk seperti itu. Nah, ini lokasi gedungnya ya, Poltek PGRI. Nah, kemudian ntar kita siapkan barcode di sini. Barcode-nya di sini kita menggunakan vendor ya, atau pihak ketiga karena akan terhubung dengan map gitu kan. Oke ya. Kalau misal kita mau menambahkan barcode yang dari sini juga bisa ya, tapi kali ini kita akan menggunakan pihak ketiga. Nah, ini sudah selesai ya. Tinggal kita nambahkan di sini pintu tol. Misalkan pintu tol saya pakai simbol yang mana lah ya. Contoh misalkan gerbang tol saya pakai Webding lagi. Nah, misalkan pintu tol yang inilah ya, pintu tol yang klik sini ya. Misalkan gerbang tol ya. Nah, kita tulis di sini gerbang tol. Nah, tinggal dikecilin. Oke. Nah, ini gerbang tol. Nah, di sini ada lampu merah ya. Misalkan lampu merah pakai gini. Oke. Ini lampu merah ya. Lampu merah. Nah, oke. Kecil. Oke, di sini. Nah, sekarang kita akan membuat barcode-nya ya, Berarti untuk membuat barcode-nya, klik di sini linknya ya. Saya akan coba buka mapnya ya, map lokasinya misalkan kampus PGRI Banten. Nah, di sini ada yang tulisan share ya. Share, klik. Lalu ntar copy linknya. Nah, ini yang di copy adalah ininya ya, copy linknya, klik. Nah, kemudian kita buka lagi untuk namanya barcode ya, buat barcode QR kode ya. Lalu masukkan di sini ya,
klik paste, lalu buat QR code. Nah ini ya, tinggal kita download saja. Nah kebetulan saya udah mendownload ya. Kalau sudah di download tinggal dimasukkan ke sini, file, import. Nah di sini di download itu kalau nggak salah sudah ada ya. Nah ini klik, taruh di sini. Nah ini ketika di scan menggunakan handphone ini sudah terhubung ya, sudah connect gitu kan. Nah, lalu sekarang bagaimana kita simpan dulu ini ya, file, ekspor ya, simpan di My Dokumen ya, namanya adalah contoh ya, contoh peta lokasi. Nah, lalu ekspor ya. Oke, tunggu beberapa saat. Nah setelah diekspor kita akan simpan ya. Oke. Nah kemudian gambar ini ketika diklik ya akan langsung connect dengan Google Map. Caranya saya akan buka dulu Microsoft Word ya, lalu ntar gambarnya dimasukkan ke Word lalu di PDF kan. Nah, jadi yang di share itu adalah gambar dalam bentuk PDF atau lokasi dalam bentuk PDF. Jadi ketika mereka klik gambar itu akan terhubung dengan Google Map. Jadi tidak mengklik lagi ya, tidak men-scan barcode, langsung klik gambar terhubung. Nah ini ya, contoh misalkan ini saya perbesar, lalu saya tengahkan seperti ini. Nah lalu klik di gambar ya, lalu klik kanan ya, klik kanan pada gambar, pilih link. Nah di sini di link ada yang namanya browse page ya. Nah ini ada namanya browse page, lalu ada address di sini, klik kanan, paste. Nah tadi yang sudah kita copy dari sini ya. Nah yang sudah kita copy dari sini. Nah oke, kalau oke ya, kemudian kita simpan ya, save as, kemudian pilih, ditaruh di My Dokumen ya. Di sini namanya contoh lagi ya, contoh atau peta lokasi ya, peta lokasi acara. Lalu di sini pilih PDF ya, pilih PDF, lalu save ya. Kemudian saya buka sekarang ya, kita coba lihat hasilnya ini ya, dalam bentuk PDF. Kita share ke WA, ke IG, ke Facebook ya, atau ke teman kita. Lalu ketika mereka ingin terhubung dengan Google Map ya, bisa mengklik men-scan barcode atau klik langsung gambar. Nah, ketika saya sorot di gambar di mana saja, ini sudah terhubung ya, atau sudah kursornya ya, kursornya ini sudah ada gambar hand ya, atau berbentuk hand atau link. Klik saja maka akan terhubung tuh. Lihat. Nah, ini sudah terhubung ke map atau Google Map gitu. Nah, itu cara membuat peta lokasi terhubung dengan Google Map. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen ya, dan juga share ke teman-teman jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.